Perkenalkan, nama saya Kadena Leora. Hari ini saya akan mempresentasikan perkembangan perbankan Indonesia berdasarkan periodenya. Pada periode pertama dimulai dari tahun 1800 sampai 1945 dengan banyak beroperasinya bank-bank Belanda seperti De Java Bank, De Nederlandsche Handelsmaatschappij, De Nationale Handelsbank, dan Escopto Bank, dan bank-bank lain yang berasal dari Inggris, Australia, dan Cina. Namun, ada juga bank milik pribumi seperti Bank Desa, Lembung Desa, dan Algemene Volkskrediet Bank atau AVB. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting, seperti salah satunya adalah Nederlandsche Handelsmaatschappij. Periode kedua diawali dari tahun 1942 sampai 1945 terjadi pada tahun pertama pendudukan Jepang. Kantor-kantor bank ditutup. Pada tanggal 20 Oktober 1941, semua kantor bank Belanda, Inggris diliquidasi terkecuali AVB. Kebijakan dilakukan oleh pemerintah militer Jepang untuk mengerahkan sumber daya ekonomi Indonesia guna mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam Perang Pasifik. Periode ketiga merupakan periode kemerdekaan Indonesia atau masa Orde Lama yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1968. Hal ini ditandai dengan dibukanya Bank Industri Negara yang bergerak di bidang pembelanjaan pembangunan, khususnya industri dan pertambangan. Beberapa bank milik Belanda dinasionalisasikan oleh pemerintah Indonesia sehingga menambah deretan bank yang memang sudah ada sebelumnya. Periode terakhir merupakan periode perkembangan perbankan di masa Orde Baru yang terjadi sekitar tahun 1966 sampai 1998, di mana perekonomian terpimpin diganti menjadi perekonomian yang lebih demokratis. Bank-bank pemerintah pun telah dikembalikan menjadi bank umum dengan tugas khusus. Dari waktu ke waktu, kondisi dunia perbankan Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Selain disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan di luar dunia perbankan seperti sektor real dalam perekonomian, politik, hukum, dan sosial. Perkembangan faktor internal dan eksternal tersebut terjadi dengan seiringnya muncul perkembangan perbankan di awal masa Orde Baru hingga pasca Orde Baru atau era reformasi. Perubahan yang terjadi dari masa Orde Baru hingga sampai era reformasi membuat kondisi perbankan terus berkembang secara signifikan. Sekian dari saya, terima kasih.